gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya rasa ini udah jam 6 kurang 15 kita mulai aja ya. Jadi, sore ini kita ketemu dengan topik kita healing yang kedua ini ya, kita ketemu akan berbagi, yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuan adalah, Kakak Warida Syafi dari Agen Spak Makassar, yang juga Direktur ICJ Makassar. Eee Kak Ida ini akan berbagi tentang hasil penelitiannya dan apa ya, semua upaya yang sudah dilakukan oleh Kak Ida bersama timnya dalam konteks korupsi dalam perkawinan anak gitu ya. Nah, eh, topik kedua ini merupakan rangkaian dari 3 topik yang saling berkaitan ya, yang topik besarnya adalah sebenarnya korupsi dan tindak kejahatan terhadap perempuan. Yang bulan lalu kita bicara tentang sextortion, kemudian kali ini kita bicara tentang korupsi dalam perkawinan anak, dan bulan depan kita akan bicara tentang korupsi dalam tindak pidana perdagangan orang. Jadi kita akan bicara tentang tiga seri tersebut tuh saling berkaitan gitu ya. Nah, sore ini diskusi kita atau bincang-bincang kita akan jadi lebih seru karena akan ada teman-teman kita dari daerah wilayah lain juga. Ada Kak Destika Gilang di sini dari Aceh yang akan berbagi juga pengalamannya tentang perkawinan anak khususnya dalam konteks korupsi. Kemudian ada Kak Warni dari NTB dan ada Mbak Winnie dari Spak Indramayu. Jadi ketiga teman kita ini akan menanggapi dan akan berbagi juga pengalaman mereka dalam topik yang sama. Tapi teman-teman sekalian juga bukannya nggak ada kesempatan bertanya ya dan mengutarakan pengalaman-pengalamannya juga yang pernah dialami atau pernah membaca dan sebagainya, bisa bertanya juga dan sebagainya. Jadi itu sore hari ini kita akan dimeriahkan oleh penanggap-penanggap dari berbagai daerah lain. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang untuk apakah sudah ada teman-teman dari PKK Pokja 1 PKK dari Kota Semarang, karena agen-agen dari Inspektorat Kota Semarang mengatakan akan mengajak ibu-ibu PKK dari Pokja 1 karena fokusnya adalah pada perkawinan anak. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya. Oke, juga selamat datang kalau ada yang hadir di sini untuk para agen SPAK yang baru saja, masih ini ya, masih bau, kalau uang tuh masih bau baru dari bank gitu ya, dari cetak dari bank gitu. Teman-teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, minggu yang lalu mereka ikut pelatihan SPAK dan sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan nanti, kalau sekarang belum, nanti mungkin akan menyusul bergabung. Baik, saya rasa kita mulai aja ya dengan nanti kita dengarkan sama-sama Kak Ida akan berbagi pengalamannya. Kak Ida mau share screen sendiri ya Kak ya? Iya, Mar. Oke, sip. Silakan Kak Ida. Iya, ya, Mar, saya cari lagi. Ada ya, Maria? Kelihatan, teman-teman? Belum. Belum Kak. Bisa bantu Kak dulu deh. Oh, loading. Aduh, kursi sudah stop lagi. Nah. Oke.
sambil kita bantu. Baik teman-teman, kayaknya saya masih loading sambil dicoba. Ini ya. Kalau sulit Kak Ida mau dibantu di-share dari kita Kak, kirim aja ke oh ini udah. Oke, ini udah. Sip. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, boleh dibikin format slide Kak biar gedean. Ya, oke, sip. Silakan Kak. Ya, baik teman-teman, mohon maaf. Salam sehat ya semua untuk kita malam ini. Jadi teman-teman kita akan berbagi pengalaman sedikit mungkin tentang perkawinan anak ini juga teman-teman sudah punya banyak pengalaman ya. Tetapi saya kira ini adalah momen penting, momen yang berharga untuk kita merefresh kembali pengalaman pengetahuan kita dalam advokasi perkawinan anak khususnya kaitannya dengan korupsi begitu. Di slide pertama ini teman-teman ada beberapa foto ya yang tentu ini hampir semuanya kita pernah melihat ya. Ini saya ambil di Google saja beberapa foto-foto terkait dengan perkawinan anak baik di Sulawesi Selatan, di daerah luar Sulawesi Selatan, Jawa dan beberapa daerah yang lain ya. Ini adalah fenomena. Kemudian ini khusus di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan terkait dengan perkawinan anak. Misalnya di sebelah kiri ini misalnya bocah 12 tahun akan dinikahkan ini di daerah Jeneponto ya kalau tidak salah waktu itu di mana. Itu kemudian ada pelajar SMP yang akan dinikahkan padahal dia adalah siswi yang berprestasi. Ini beberapa contoh perkawinan anak yang terjadi di Sulawesi Selatan. Sementara teman-teman sekalian, saya kira kita juga sudah sangat paham bahwa untuk tujuan 5 di tujuan pembangunan berkelanjutan kita terkait dengan gender di target 5.3 mengatakan bahwa untuk sebagai target Indonesia menghapuskan semua praktek berbahaya termasuk di dalamnya adalah perkawinan anak. Jadi perkawinan anak merupakan salah satu praktek yang sangat berbahaya sehingga kita melakukan berbagai upaya untuk penghapusan perkawinan anak termasuk saya kira di beberapa program di teman-teman. Khusus kami di Sulawesi Selatan dengan dukungan dari IPJ kami ada di 3 wilayah Makassar, Bone dan Maros. Ini juga sebenarnya adalah hal yang sudah pernah atau sudah biasa kita dengar. Kira-kira proses-proses praktek berbahaya perkawinan anak kalau misalnya dia adalah kasus bukan hamil, tentu dia akan masuk pada permohonan rekomendasi dulu kepada dari UPT PPA, tenaga pekerja sosial atau tenaga profesional lainnya, kemudian dia akan masuk pada pengadilan agama untuk mendapatkan rekomendasi atau dispensasi. Kalau ditolak dia akan menjadi pelaku nikah siri. Nah, ini yang persoalan sekarang. Nikah siri kemudian tidak tercatat. Nah, di sini yang biasanya banyak masalah ya, nikah siri kemudian dia tidak tercatat. Nah, ini adalah dampak-dampak ya sebenarnya ketika anak-anak masuk pada situasi perkawinan anak. Tentu juga kita sudah sangat banyak mengetahui, memahami terkait dengan dampak-dampak yang ada. Misalnya tidak punya kartu keluarga, tentu akan sulit mendapatkan warisan, kemudian susah akan kekerasan akan terjadi, kemudian sulit mengakses jaminan sosial. Nah, untuk data teman-teman sekalian, ini data saya ambil dari presentasi dari Bappenas ya. Sulawesi Selatan khususnya tahun 5 tahun terakhir sebenarnya Sulawesi Selatan ini sudah mulai mengalami perbaikan, tetapi masuk pada tahun 2022 Sulawesi Selatan kembali mengalami penaikan ya kasus untuk
terjadinya perkawinan anak. Teman-teman bisa lihat nanti daerah kita berada di mana, dan Sulawesi Selatan juga masih berada pada angka perkawinan anak yang cukup tinggi ya dibanding misalnya angka rata-rata nasional. Nah, teman-teman, terkait dengan korupsi seperti isu kita malam ini, ICJ Makassar melakukan penelitian atau riset di Kabupaten Bone dengan Maros waktu itu terkait dengan bentuk perilaku koruptif dalam perkawinan anak. Jadi saya melihat di slide ini, kita lihat di slide ini bahwa salah satu bentuk perilaku koruptif dalam perkawinan anak adalah menaikkan umur ya bagi anak yang ingin menikah. Itu di sekitar tahun 2017-2018. Ini angkanya cukup tinggi untuk Maros dan Bone, ada sekitar 80% menaikkan umur anak untuk menikah. Namun pada saat ini di 3 tahun terakhir, praktek-praktek menaikkan umur, misalnya ketika mendapatkan pengantar dari RT RW, kemudian masuk di KUA, masuk di DP3 ini sepertinya sudah mulai bisa teratasi karena hampir seluruh sistem kependudukan sudah mulai online, sehingga cukup sulit untuk menaikkan umur ini. Tetapi kalau misalnya yang ada sekarang, kalau misalnya dia mengatakan bahwa anak saya misalnya hamil begitu ya, untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Ini yang masih ada ya oknum-oknum yang memberikan keterangan misalnya hamil, tetapi itu pun juga sudah cukup sulit karena Perma 5 2019 itu mensyaratkan juga memberikan keterangan ahli dalam membuktikan apakah dia hamil atau tidak. Nah, itu dibuktikan dengan keterangan ahli berupa misalnya hasil USG dari sang anak. Satu. Yang kedua, dalam praktek pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim juga sudah mulai menghadirkan anak bagaimana apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini akan dikawinkan atau mau menikah begitu. Ini yang terjadi sehingga untuk Sulawesi Selatan khususnya di 3 kabupaten kota yang menjadi kami berprogram, nilai angka perkawinan, angka permohonan dispensasi ini cukup turun drastis untuk 3 tahun terakhir. Karena yang tadi ya, hakim juga sudah mulai sangat selektif, layanan-layanan yang harus mengeluarkan rekomendasi juga sudah semakin ketat, sosialisasi dan seterusnya juga semakin masif dilaksanakan dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang kita sudah lakukan? Nah, untuk strategi secara nasional kan sebenarnya sudah ada strategi nasional dan itu diturunkan dalam strategi daerah. Dalam strategi nasional ada 5 strategi yang bisa menjadi strategi pendekatan. Misalnya yang pertama itu adalah penguatan kapasitas anak ya untuk strategi 1. Jadi kami melakukan pendekatan memberikan peningkatan kapasitas kepada anak atau forum anak, kemudian memberi penguatan apalagi mereka di dalam keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan, forum anak ini atau anak ini adalah agen pelapor dan pelopor. Kemudian untuk strategi 2 ada penguatan lingkungan pendukung ya. Nggak jalan. Ya. Macet teman-teman. Mohon maaf ini ada Iya, teman-teman. Jadi ada 4 strategi, ada penguatan lingkungan pendukung, kemudian ada penguatan kebijakan, kemudian ada pengembangan layanan dan ada sistem jejaring gitu. Jadi kurang lebih 5 strategi ini kami sudah mencoba melakukan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah mengadvokasi lahirnya berbagai kebijakan dari tingkat provinsi,
kabupaten hingga di tingkat desa. Nah, dari setiap kebijakan yang lahir ini juga dibarengi dengan misalnya peningkatan layanan terhadap pencegahan perkawinan anak. Hingga di tingkat desa kami juga mendorong lahirnya peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak, yang salah satu klausulnya kalau misalnya kita nanti bisa melihat contoh-contoh peraturan desa tersebut, bisa misalnya bila ada warga yang akan menikahkan anaknya di bawah umur, itu petugas syara atau misalnya kayak imam, penghulu itu tidak akan menghadiri pernikahan tersebut sampai sejauh itu diatur di dalam peraturan desa. Kalau kemudian di tingkat desa juga kita melakukan penguatan di tingkat layanan, bagaimana teman-teman layanan mampu melaksanakan atau mampu menangani berbagai kasus-kasus perempuan dan anak, termasuk kasus-kasus perkawinan anak. Saya kira teman-teman itu untuk sharing pertama. Kalau misalnya ada yang ingin bisa kita diskusikan lebih jauh, akan kami sangat berterima kasih. Untuk sementara itu Mamar, jadi ini slide-nya berhenti, tapi nanti teman-teman kalau misalnya ini bisa dilihat kembali. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ida. Sebelum ke tiga teman-teman dari daerah lain, boleh balik ke slide yang tadi tentang korupsinya itu Kak. Tadi slide berapa ya? Nah, ini ya. Jadi kira-kira bentuk korupsinya tuh apa ya Kak? Modusnya yang paling banyak ditemukan Kak? Kalau dari hasil ini, teman-teman sekalian, jadi menaikkan umur bagi calon, gitu ya. Jadi misalnya dia ke RT meminta pengantar, karena kan memang alurnya begitu ya, meminta pengantar dulu RT RW. Jadi sudah di tingkat RT RW dia meminta, mereka meminta, oknum meminta untuk dinaikkan umur anak atau calon pengantin, sehingga ketika masuk di berlanjut ke KUA, ke Departemen Agama dan seterusnya, itu sudah lolos. Jadi menaikkan batasan, menaikkan usia anak yang paling banyak ditemukan. Itu dengan memberikan suap gitu ya Kak? Bentuknya Ya, kayak menyuap petugas-tugas itu ya berarti ya? iya, benar. Oke, ya, oke. Nah, karena ini berhubungan dengan tokoh masyarakat, kan dalam artian bahwa RT RW ini kan adalah salah satu tokoh masyarakat. Beberapa diskusi memang teman-teman atau tokoh masyarakat ini RT RW mengatakan ya kami memberikan karena ya ini juga salah satu bentuk layanan warganya, sebagai bentuk layanan bahwa nanti akan bisa terpilih kembali misalnya sebagai RT RW. Jadi gitu. biasanya ada seperti itu gitu. Nah, cuman memang saat ini mulai berkurang Kak, karena sistem Adminduk ini sudah mulai online antar satu lembaga dengan lembaga layanan yang lain. Tetapi itu tetap masih ada, presentasinya mungkin sudah mulai sangat menurun. Ya. Jadi walaupun pintu korupsinya udah ditutup, perkawinan anaknya tetap jalan terus lewat jalur lain gitu ya Kak Ida ya? Iya, benar sekali. Oke, baik. Terima kasih Kak Ida. Nah, sekarang kita pengen dengar dari ujung barat dulu ya. Kak Gilang, mungkin Kak Gilang punya pengalaman atau mau menanggapi presentasi Kak Ida, mungkin ada tambahan atau cerita-cerita lain. Silakan Kak Gilang. Ya, terima kasih Mbak Maria. Mohon maaf nggak buka video karena sinyal di Aceh juga lagi agak ini Ya, nggak susah. apa-apa Kak. Yang penting suaranya terdengar. Oh ya, kalau di Aceh, kalau kita mau berbagi pengalaman di Aceh, tingkat perkawinan anak juga sangat tinggi. Berdasarkan data BP3A, di Aceh itu 5 tahun belakangan ini hampir sekitar 1.783 kasus perkawinan anak di Aceh. Yang menjadi persoalan di Aceh, betul kayak Mbak Waridah tadi katakan yang dari Makassar, bahwa korupsi yang terjadi biasanya setelah penerapan pelarangan perkawinan anak tersebut, biasanya dari terjadinya korupsi di tingkat desa. Jadi menaikkan umur anak untuk dia punya legalitas perkawinan itu sering terjadi di Aceh seperti itu. Tapi yang paling banyak di Aceh sekarang menikah di bawah tangan, Mbak.
Itu yang menjadi persoalan yang sangat sangat apa riskan di beberapa daerah-daerah yang ada di Aceh. Jadi memang ini sangat 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 menyedihkan sehingga sehingga banyak terjadi persoalan-persoalan kesehatan bagi perempuan dan anak, terutama dalam proses melahirkan, dalam proses itu banyak banyak terjadi di Aceh, itu Mbak Maria. Oke. Kalau itu tadi Kak, juga ditemukan selama ini di Tenggarai ada suap juga ke petugas-petugas itu, Kak Gilang? Ya, selama penerapan larangan pernikahan anak melalui aturan hukum yang ada, kan itu nggak boleh lagi menikah tuh Mbak, kalau Mm-mm. kita mau urus secara legalitas. Sekarang ada beberapa temuan-temuan yang Gilang dapat di desa-desa ya, yang kita datengin. Di Banda Aceh juga dapat ada 2 kasus, di mana anak itu dia minta kepada aparat gampong, aparat desa, untuk umur si anak dinaikkan agar si anak bisa bisa menikah seperti itu. Kebanyakan anak perempuan, Mbak. Mm-mm. Kasus-kasus yang didapat seperti itu, Mbak. Padahal umur si anak hanya 16 tahun, tapi dibuat umur 19 tahun. Seperti itu, Mbak. Oke, oke. Kalau tadi cerita Kak Ida kan udah banyak itu ya, maksudnya udah ada sistemnya tuh udah banyak dicegat dengan hal-hal yang agak ada regulasi-regulasi yang udah nggak bisa lagi memberikan suap gitu ya. Kalau di Aceh gimana ya Kak? Kalau di Aceh kan Mbak, kalau kalau persoalan korupsi masih sangat sangat ini ya Mbak, masih sangat menjadi persoalan yang apa namanya yang sangat sangat apa ya, sangat penting untuk kita lihat seperti itu Mbak. Hmm. Karena sekarang ini kalau kita lihat korupsinya mulai mulai tampak gitu Mbak. Jadi eh, dalam artian orang udah nggak malu-malu lagi untuk bilang oh ini uang minum dan segala macam gitu Mbak, Oke. itu juga mulai terjadi lagi karena mungkin ini juga ya Mbak, ini juga berpengaruh dalam proses aparat kalau kita lihat proses KPK yang mulai diruntuhkan sehingga meruntuhkan kepercayaan masyarakat itu juga juga mulai dirasakan sekarang Mbak. Mhm. Oke. Oke Kak Gilang, terima kasih banyak ya Kak, Sama-sama sharing-nya. Mbak. Berarti kita ini di Aceh pun ini justru masih sangat mengkhawatirkan ya perkawinan anak ini ya Kak ya, Ya. masih menjadi Ditambah satu lagi, problem. Mbak, nambah sedikit lagi. Ditambah lagi Ya. Aceh kan punya kebijakan persoalan syariat Islam ya, Mbak. Mhm, Persoalan mhm. syariat Islam. Jadi ya nggak ada di dalam dalam ajaran Islam kan nggak ada larangan anak untuk menikah di umur 16 tahun dan segala macam itu juga selalu dibenturkan gitu, Mbak. Oke, oke. Nah untuk teman-teman aktivis di sana gimana Kak, menghadapi tantangan itu kan cukup sulit ya Kak kalau udah menyangkut masalah Ya, syariah ya? kalau dari gerakan perempuan sendiri sih kita bersama-sama ya Mbak, bersama-sama dengan BP3A, bersama-sama dengan kawan-kawan gerakan yang lain terus menyuarakan tentang pencegahan perkawinan anak. Selain itu juga kalau misal kami lah digerak di kawan-kawan CSU lainnya di luar kawan-kawan ini atau kawan gerakan anti korupsi ya Mbak, SPAK gerak dengan ini, kita terus terus melakukan penguatan di tingkat masyarakat Mbak. Misalnya ada agen-agen SPAK yang di Aceh, kita selalu libatkan ada kegiatan gerak, ada kegiatannya apa namanya agen-agen SPAK selalu kita libatkan gitu. Jadi kita juga gerak juga bukan hanya ngomongin tentang korupsi secara korupsi saja yang Bersih ya? persoalan Mhm, anggaran dan segala macam, tapi kita mhm. juga ngomong bagaimana melakukan edukasi seperti itu Mbak Oke, oke, sama mhm. kawan-kawan. Oke Kak, terima kasih ya Kak Gilang. Nanti bisa Sama-sama ditambahkan Mbak lagi kalau ada Maria. yang perlu tambahkan ya. Iya Mbak Maria, sama-sama. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke barat ya, ke Indramayu, Mbak Wini. Gimana nih Mbak Wini? Kalau di sana aku dengar juga perkawinan anak di sana masih problem ya Mbak ya. Gimana nih Mbak? Boleh cerita sharing Mbak? Belum. Ya, kedengeran Mbak? Dengar, sip. Ya, ya terima kasih Mbak Maria. Kalau di Indramayu sendiri memang di tahun 2022 kemarin kan mengalami penurunan tapi nggak banyak gitu kan. Dari 2020 700 sekian gitu kan, terus 2021 600 dan kemarin 2022 570 dispensasi perkawinan di pengadilan
agama Indramayu ya gitu kan. Nah, meskipun tadi yang disampaikan Kak Warida gitu kan, dispensasi perkawinan sudah diperketat dengan Perma nomor 5 tahun 2019 gitu kan, mengadili dispensasi perkawinan. Tapi pada kenyataannya, meskipun di Perma itu kan misalkan harus menunjukkan bukti-bukti, misalkan kalau misalkan KTD, bukti dari keterangan dokter atau bidan gitu kan. Nah, kemarin kita di Indramayu itu Kak menemukan, karena kita kan ada kerja jaringan terkait dengan pencegahan perkawinan anak kalau di Indramayu gitu kan. Kemarin ada temuan di lapangan dari bidan kelurahan bahwa ada orang tua yang minta surat keterangan hamil, padahal dia nggak hamil gitu kan. Ini juga kan bentuk-bentuk perilaku korupsinya sudah akhirnya kan melakukan pendekatan karena harus ada bukti itu gitu kan. Tapi alhamdulillah karena bidan juga terlibat dalam jaringan itu, dia nggak mau ngeluarin gitu kan, karena ini berisiko gitu kan, dengan kode etik perawat dan lain sebagainya juga. Mungkin kalau sekarang karena pemerintah nasional, provinsi sampai daerah gencar melakukan untuk menekan angka perkawinan anak gitu kan, Gubernur Jabar juga bikin pergub dan lain sebagainya gitu kan. Kalau sebelumnya yang disampaikan Kak Gilang, Kak Warida itu menaikkan batas usia itu masih ada gitu kan. Meskipun kita juga di tahun ini kita belum ada temuan ya, karena teman-teman SPAK di Indramayu itu ada yang penyuluh KUA juga gitu kan. Yang dia juga yang si Iyung tuh Mbak Maria gitu kan, dia juga melakukan sosialisasi gitu kan. Akhirnya tadi ketika ditolak sama pengadilan agama, larinya ke nikah siri, nikah di bawah tangan gitu kan. Ini kan yang lebih bahaya gitu kan. Malah bentuk-bentuk perilaku korupsinya nggak kedetek gitu kan, karena antara mereka dengan pemuka agama gitu yang menikahkan gitu kan, itu gitu kan. Nah, karena harapan saya edukasi terkait dengan bahwa undang-undangnya sudah berubah gitu kan. Undang-Undang nomor 16 2019 kan nggak semuanya masyarakat terinformasikan gitu kan. Akhirnya karena mereka nggak terinformasikan gitu kan, akhirnya ada oknum-oknum di pemerintah desa itu ketika menikah mereka mengurus semua gitu kan, ada administrasi yang dikeluarkan gitu kan, padahal kan kalau misalkan menikah di pengadilan agama kan biayanya nggak mahal gitu kan. Apalagi kemarin kita juga ada temuan kalau nikahnya misalkan biasanya kan nikah kan di perempuannya gitu kan, kalau nikahnya di laki-lakinya itu biasanya ada tambahan biaya gitu kan, padahal kalau menikah kan biaya menikah kan sama gitu kan, karena se-Indonesia biayanya segitu karena ditransfer gitu kan melalui Maksudnya kalau rekening di pihak laki itu agak gimana, Mbak? Maksudnya kalau yang laki-laki? ada tambahan biaya karena biaya numpang nikah. Oh, kalau ikut ke wilayahnya si laki Iya, gitu ya? laki, ya Oh, ada oke oke. biaya numpang nikah gitu kan. Kemarin juga kita eh, nanti akan ada audiensi dengan pengadilan agama juga. Kita mengkonfirmasi sebenarnya benar nggak sih ada administrasi itu gitu kan? Karena di audiensi kemarin sebenarnya kita juga sudah menyampaikan terkait dispensasi perkawinan itu untuk menekan itu dari pengadilan agama sendiri seperti apa gitu kan. Dari pengadilan agama menyampaikan bahwa kalau kami kan ketika mengajukan dispensasi perkawinan gitu kan ke pengadilan agama, itu kan berkas-berkas sudah ada semua gitu kan, bukti-bukti pendukung dan lain sebagainya gitu kan. Nah, eh, harapannya juga di ya SPAK mungkin ya dalam hal ini ya gitu kan, ada rekomendasi terkait dispensasi perkawinan di Perma nomor 15 nomor 5 tahun 2019 juga kan ada celah, ada peluang gitu kan. Tadi surat keterangan
kesehatan, apa KTD juga bisa apa berpeluang dipalsukan gitu kan dengan temuan kemarin gitu kan. Kita kan nggak tahu kalau ketemu bidannya atau apa yang memberikan rekomendasinya keluarga sendiri gimana. Kita Iya. kan nggak tahu gitu kan. Maksudnya ini kan ada peluang-peluang ke sana gitu kan. Harapannya apa bukti-bukti pendukung apa dari lembaga terkait itu apa harapannya diverifikasi lah gitu kan. Jangan sampai berpeluang bisa apa dipalsukan gitu kan. Terus terkait dengan biaya apa numpang nikah juga harus diperjelas. Ini sebenarnya ada nggak sih gitu kan. Kemudian aturan apa Undang-Undang Nomor 16 2019 juga ini benar-benar disosialisasikan sehingga apa ketika diinformasikan menekan perilaku-perilaku korupsi di tingkat desa gitu kan. Karena yang lebih banyak itu kan di tingkat desa Mbak Maria gitu kan. Karena ini apa mereka kan minim informasi, minim akses juga gitu kan. Karena aksesnya jauh gitu kan. Kalau misalkan dispensasi perkawinan kan harus di pengadilan agama, sementara di Indramayu itu pengadilan agama di pusat kota gitu kan. Misalkan dari kecamatan Hargelis kan, ntar itu ke kota itu bisa nyampe waktu 2 jam gitu kan. Apa mereka lebih dekat apa ke Sumedang daripada ke kota Daripada Indramayu ke gitu kota. kan. Iya, ini kan bisa peluang-peluang apa eh, perilaku-perilaku korupsinya bisa ada gitu kan celahnya di situ gitu kan ketika masyarakat nggak terinformasikan ya udah terima beres gitu kan bahasanya kan gitu kan Iya, iya. dan lebih bahaya lagi kan ketika nikah di bawah tangan kita nggak bisa ngedetek gitu kan karena angka dispensasi perkawinan itu kan yang apa yang mendaftar di pengadilan agama gitu kan. Ketika dia tidak apa mengajukan dispensasi kan nggak tercatat gitu kan. Ketika ditolak juga mereka nikah siri juga nggak tercatat di pengadilan agama gitu kan. Itu sih kalau sharing dari Indramayu ya Mbak Maria. Sementara itu dulu Mbak, Ya, makasih Mbak Winnie. sama-sama. Berarti emang soalnya juga masih banyak orang yang nggak tahu juga sih ya mungkin ya Betul. bahwa apa namanya yang dia lakukan itu sebenarnya perilaku koruptif gitu ya. Mereka banyak yang nggak tahu. Jadinya kayak Betul. mikirnya ya udah sih gitu. Apalagi kalau kalau Mm-mm. misalnya apa sebenarnya kan kalau kayak nikah di bawah tangan segala macam kan mereka nggak memikirkan akibatnya ya Mbak Winnie ya. Jadi mungkin mereka juga menganggapnya ya itu sah-sah aja gitu. Sebetulnya kalau dikaitkan ke nilai-nilai anti korupsi kan sebenarnya itu Itu nggak peduli ya, nggak nilai kepedulian walaupun nggak masuk iya. di ya jadi maksudnya kayak nggak masuk di regulasi, nggak ada undang-undang gitu ya, nggak di undang-undang nggak disebut, tapi sebenarnya pelanggaran tadi Mbak Winnie bilang itu perilaku Betul. koruptif itu ya. Jadi ada pelanggaran nilai-nilai yang nggak dipahami gitu ya oleh para pejabat yang demikian mudah memberikan izin itu. Makasih Mbak Winnie sharingnya Ya di sama-sama. Indramayu ya. Ya sama-sama. Sekarang kita jalan ke NTB ya, ke Mbak Warni. Silakan Mbak Warni, ada yang ingin dibagikan ke kita sore ini? Ya, terima kasih Mbak Maria dan kakak sepak yang lain. Salam kenal juga, mungkin ada yang belum kenal. Data-data memang untuk perkawinan anak di banyak provinsi memang cukup tinggi. Jangan ditanya untuk di apa NTB. Ini aja Pemprov NTB mencatat yang mengajukan dispensasi nikah untuk tahun 2021 hingga 2022 itu sebanyak 1.870. Ini yang dirangkum untuk di 10 kabupaten kota yang ada di NTB. Itu yang tercatat yang karena pengajuan meminta untuk dispensasi nikah. Itu belum yang tidak tercatat yang apa namanya yang nikah siri atau karena ada persoalan-persoalan penyebab lain misalkan yang dialami anak misalkan karena faktor hamil maupun karena persoalan adat yang misalkan kalau di ini NTB kan ada 2 pulau, ada Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kalau di Pulau Sumbawa memang yang Bima Sumbawa Dompu agak kurang untuk yang perkawinan anak karena memang ada beda-beda dari kultur. Kalau di Lombok sendiri memang ada adat merari. Nah sebenarnya kalau dilihat dari filosofinya, kalau lihat adat merari yang melarikan anak perempuan itu sebenarnya bukan seperti yang saat ini disalahartikan kalau tidak disetujui ataupun karena sesuatu lain hal ya kawin lari misalnya seperti itu.
Sedangkan kalau dalam prakteknya yang sesuai adat, misalnya seperti itu memang ada pemberitahuan dan memang ada unsur nilai filosofi yang sebenarnya meninggikan harkat perempuan, bahwa perempuan dengan ada pembahasan-pembahasan dari sisi adat yang di Lombok itu memang salah kaprah seperti itu. Jadi mereka agak tidak terima karena persoalan adat. Tapi justru pemicunya paling tinggi memang karena adat Merari itu yang memang ya dianggap salah kaprah. Belum lagi memang ada persoalan-persoalan di beberapa desa itu ada aturan-aturan yang dibuat oleh desa seperti penerapan jam malam. Ini salah satu memang seperti di Kabupaten Lombok Tengah yang ini daerah wisata itu yang ke arah-arah Mandalika itu satu sisi memang bagus, misalkan anak itu tidak boleh di mendekati jam maghrib ini, misalnya jam 7 itu atau jam 6 itu sudah harus ada di rumah apapun alasannya seperti itu. Nah, yang dengan tanda kutip memang ada alasan-alasan tertentu, mungkin ya seperti juga ada kejadian di Lombok Barat, ada anak pergi karena eh, di sini ada lebaran tupat, misalkan seminggu setelah hari raya Idul Fitri, jadi mereka pergi. Nah, karena pada saat pulang itu ada kondisi sesuatu dan lain hal, misalkan motor dan lain, itu membuat terlambat. Akhirnya itu dinikahkan seperti itu. Kalau walaupun memang pada saat pertemuan-pertemuan itu disangka sama beberapa tokoh-tokoh di sana, tapi anaknya sendiri bilang saya sendiri Mbak jadi apa namanya korbannya. Cuma karena saya difoto barengan sama teman di Facebook, itu foto enggak macam-macam, cuma foto bersama kayak gitu, terus melewati yang jam malam tadi, ini belum tengah malam kalau di desa ini, belum di Lombok Utara itu karena jam malam itu dinikahkan, itu SMA. Sedangkan kalau di Lombok Utara itu pernah yang ada SD dan SMP seperti itu. Nah, ada persoalan karena pola asuh, dan kemarin juga tingginya kasus perkawinan anak juga untuk kasuistis memang karena kasus pandemi COVID itu berdasarkan data dari Dikbud di sini provinsi itu juga cukup banyak anak yang menikah pada saat pandemi tersebut. Nah, untuk hal-hal lain yang kita lihat perilaku koruptif yang ini yang terjadi, yang pernah waktu itu kami data pada saat waktu itu ada program di sini Kompak yang kerjasama yang DIVET punya ini itu tahun 2017 memang untuk kayak pemalsuan umur yang melibatkan memang dari dusun, aparat desa hingga ke dinas itu ada indikasi itu terjadi. Tapi sejak memang program begitu masif dan memang seperti tadi juga diungkap sama pemateri sebelumnya itu apa namanya sistem online dari misalkan dari Dirjen Capil yang kerjasama sama itu beberapa donor termasuk yang paling gencar waktu itu dengan program DIVET di sini itu sangat bisa menekan, jadi tidak berani macam-macam kecuali memang tidak kita pungkiri itu terjadi pada saat perkawinan siri, misalkan yang nikah di bawah tangan itu tidak dipungkiri cukup banyak sekali karena tadi dari beberapa penyebab-penyebab yang terjadi. Itu yang kita lihat, tapi tidak dipungkiri juga untuk pada saat mereka untuk menjadi PMI apa namanya itu kita lihat memang juga terjadi ada pemalsuan umur seperti itu, dan itu memang tidak kita pungkiri agak ya itu yang masih memang kita tidak apa namanya yang walaupun data belum kita dapetin tapi ada beberapa informasi yang kita dapatkan kadang-kadang dari teman-teman yang ada di desa. Sedangkan untuk perkawinan anak sendiri sejak Undang-Undang Perkawinan Anak yang 2019 yang tahun 2019 itu memang tidak untuk aparat desa, apalagi dengan adanya Perda perkawinan anak yang tahun 2021 kalau tidak salah itu yang di ini NTB itu membuat juga ada efek jera untuk aparat desa. Jadi kalaupun itu terjadi mereka kadang-kadang langsung mengungkap ke keluarga dari anak, baik anak yang laki perempuan seperti itu. Kalau ini tetap terjadi, mereka tidak mau mengurus apapun yang berhubungan dengan dokumen hukum mereka.
Itu yang menjadi ininya, yang 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 terus diinformasikan sama ini. Tapi memang tidak kita pungkiri ada persoalan-persoalan lain yang eh, kalau ada kondisi-kondisi tertentu seperti yang kayak tadi ada persoalan adat pada saat anak perempuan dibawa lari itu bisa kalau di sini dibelas, dipisah misalnya kayak gitu. Nah, pada saat dipisah itu untuk dikembalikan itu ke keluarga perempuan walaupun memang begitu diperiksa tidak ada eh, tidak hamil ataupun seperti apa kayak gitu itu mereka tidak mau menerima. Jadi harus apapun alasannya itu harus dinikahkan seperti itu. Jadi itu juga yang menjadi kendala. Akhirnya pada saat kami pernah ada menangani juga kasus itu yang kejadian di salah satu kabupaten di Lombok itu yang ngotot untuk menikahkan dan dengan tanda kutip ada meminta ada uang misalnya gitu itu dari pihak perempuan. Pihak yang laki-laki malah berusaha supaya ini tidak terjadi perkawinan. Begitu juga sebenarnya anak karena anak itu dititip ini karena korban memang juga anak yang memang tidak berada dalam pengasuhan orang tua. Waktu itu anak tinggal sama neneknya, tapi pada saat kejadian ya bapaknya datang dan cukup keras untuk ini. Seperti itu dan sampai ada aparat desa itu sampai bilang daripada ini ribut nanti ini sudah karena melibatkan ini ya udah kita biarkan aja nanti kita iniin biar dia terjadi perkawinan anak lah kayak gitu tuh yang di bawah tangan dan daripada nanti ada masalah. Nah kadang-kadang itu yang tidak kita pungkiri eh, aparat desa maupun dari masyarakat itu pentingnya memang ya penguatan-penguatan kapasitas yang tidak kita pungkiri memang itu yang sangat penting sekali. Dan sebenarnya juga peran forum anak itu sangat kuat sekali pada saat pembentukan forum anak dan pendampingan yang cukup kuat yang didampingi sama teman-teman NGO maupun misalkan itu didampingi. Kalau dinas tidak terlalu banyak kebetulan mendampingi dan kebetulan juga di sini juga cukup masif dari tim PKK juga ikut melakukan pendampingan baik untuk melakukan sosialisasi di kegiatan parenting itu ternyata cukup efektif untuk mencegah. Nah, kami juga beberapa dapat informasi juga pada saat anak bukan hanya kasus perkawinan anak yang kebetulan ini untuk kasus yang lain untuk pembahasan yang di bulan depan itu yang berhubungan sama ada kekerasan seksual apa namanya eksploitasi seksual seperti itu malah kita dapat informasinya dari anak forum anak begitu disampaikan ke kita akhirnya difasilitasi supaya bagaimana bisa iniin sama aparat desa maupun kepada orang tua seperti itu kita kaget sekali dengan sekarang semakin berkembang yang masalah-masalah berhubungan sama persoalan anak. Tapi kalau perkawinan anak di NTB memang cukup tinggi tadi karena ya penyebab selain memang kalau hamil itu tidak sudah tidak bisa diinin pasti diminta dinikahkan. Tapi faktor adat dan lain-lain itu cukup berpengaruh. Mungkin itu saja dulu Mbak Maria dan kakak sepak yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Warni, menarik sekali ya. Oke, jadi kalau kita udah mendengarkan dari baik dari Kak Ida maupun dari 3 wilayah lain gitu ya, ternyata emang perkawinan anak ini memang maksudnya korupsi itu memang menjadi salah satu fasilitator ya dari terjadinya perkawinan anak ini dan kelihatannya kalau di perkawinan anak itu karena levelnya udah dimulai perilaku koruptifnya tuh udah dimulai dari level RT gitu ya. Itu sehingga apa namanya? Bahkan tidak bisa terjerat oleh apa namanya ya, undang-undang nggak ada di pasalnya undang-undang seperti tadi saya bilang ya. Jadi kayak banyak perilaku koruptif yang misalnya kayak pelanggaran-pelanggaran nilai, orang yang menipu, orang yang kayak gitu. Jadi apa namanya? Emang harus selalu kita harus banyak sekali apa ya pendidikan anti korupsi itu emang sangat dibutuhkan sampai ke level bawah gitu ya supaya orang makin menyadari bahwa dari dia cuman apa namanya ya menerima uang sedikit kemudian itu dia akhirnya sampai terjadi perkawinan anak itu kan dia nggak tahu akibat di belakangnya gitu ya bahwa dia kemudian bisa membuat seorang anak perempuan menjadi trauma dan kemudian atau mungkin dia bahkan meninggal karena melahirkan dari usia terlalu dini yang kayak gitu kan itu tidak disadari. Jadi perilaku koruptif itu tidak disadari sama sekali gitu ya karena mereka
mungkin tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran terhadap undang-undang gitu. Bahkan ada undang-undangnya pun mereka ngeles dengan kawin siri gitu. Belum lagi tantangan dari budaya ya, dari adat. Kita tadi dengar dari semua daerah juga mengatakan hal yang sama. Kemudian juga dari agama, bahkan dari tokoh-tokoh agama sendiri gitu. Jadi tantangannya emang berat sekali. Tapi kalau saya melihat di sini mungkin kita sebagai aktivis anti korupsi ya memang perannya itu adalah itu tadi, benar-benar emang pendidikan anti korupsi itu harus benar-benar dilakukan sampai ke bawah gitu ya, sehingga aparat di bawah itu yang betul-betul menyadari bahwa tahu benar, oh ini tuh sebenarnya yang saya lakukan tuh korupsi gitu sebetulnya. Itu yang kadang-kadang orang tuh, bukan kadang-kadang ya, banyak sekali yang orang tidak paham tentang hal itu. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Ida, Kak Gilang, Mbak Winnie, dan Mbak Warni. Sekarang saya mau membuka forum tanya jawab dari teman-teman sekalian yang hadir di sini. Kepada siapapun, bisa kepada Kak Ida sebagai narasumber utama, bisa ke Kak Gilang di Aceh, atau mungkin ke Mbak Winnie di Indramayu, atau Mbak Warni dari NTB. Silakan. Boleh raise hand atau mau di chat box juga boleh. Oke, ini ada Neles dari Integrity Talk ya. Integrity Talk itu adalah forum anak-anak muda yang dibentuk oleh SPAK Indonesia. Nah, Kak Neles nih mau bertanya. Silakan Kak Neles. Terima kasih Mbak Maria. Sebetulnya saya agak speechless sih. Jadi mungkin bukan pertanyaan yang spesifik, tapi lebih ke eh, semacam ya menanggapi untuk beberapa hal begitu ya. Mungkin nanti bisa apa Direspon lagi gitu ya. dibidas dengan tanggapan juga gitu ya. Dari pemaparan kakak-kakak yang hebat tadi luar biasa sekali. Itu saya melihat dalam aspek regulasi mungkin, tapi yang lebih tepat saya lihat kebijakan misalnya di pengadilan tadi itu kebijakan itu ternyata diskriminatif juga ya, sangat diskriminatif begitu. Jadi ada pembedaan misalnya kalau perempuan dia menikah di tempatnya perempuan atau di tempatnya laki-laki itu berbeda perlakuan. Nah, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif ini juga kalau kita temukan ini memang harus diadvokasikan juga ya. Jadi harus ada penghapusan kebijakan model seperti itu. Dan uh, selanjutnya ini kan sebetulnya pasca, kan banyak kasus ya, kasus itu terus terjadi. Nah, pasca kasus-kasus itu lalu katakanlah kalau tidak ada peran dari pemerintah daerah misalnya, itu untuk mencegah, nah tindakan-tindakan mereka setelah itu mestinya yang harus harus kita dorong juga ya. Jadi supaya pengawasannya bisa berjalan atau misalnya sanksi kalau kalau dari sisi hierarki birokrasi misalnya katakanlah ini kebijakan dikeluarkan oleh tingkat kepala kampung yang mengeluarkan misalnya surat pengantar dan seterusnya itu harus kita challenge ya atau kita mintakan pertanggungjawaban pejabat tingkat atasnya misalnya ketua apanya kecamatan kepala kecamatan kah ketua kelurahan atau nama lainnya itu memang kita harus minta pertanggungjawabannya ke atas ya. Jadi saya mungkin kalau kan gerakan SPAK juga memang tidak eh, apa namanya tidak yang watchdog banget, yang advokasi banget. Artinya ini sebetulnya ada pelanggaran pidana dan seterusnya yang bisa kita persoalkan ke pihak kepolisian misalnya. Tapi paling tidak ya meminta pertanggungjawaban moral dari kebijakan yang sudah destruktif, koersif ya, merusak ini tuh seperti apa dan itu memang harus betul-betul hasilnya ya dicabut lah tapi tadi good newsnya adalah kakak-kakak di Makassar ya itu bisa kemudian di kampung tuh ada peraturan kampung dan seterusnya. Terus uh, saya melihat penting ya sebetulnya ini untuk penegasan aja penting memang gerakan kita ini kan uh, melibatkan
berbagai pihak dari lintas sektor. Jadi ketika kita ngomongin misalnya sosialisasi tentang anti korupsi, kita mau fokus untuk perilaku-perilaku korupsi yang punya sumbangan ke masalah perkawinan anak tuh, ya kalau kita bisa menghadirkan misalnya expert dari kesehatan, para bidan kah, para dokter kah, yang bisa juga menjelaskan atau memberikan pemahaman ya bahwa perkawinan anak tuh sebetulnya dari sisi aspek kesehatan reproduksi dan seterusnya itu memang luar biasa buruk gitu ya. Sebetulnya ini kan kita punya PR untuk bersinergi dengan berbagai macam, termasuk juga saya berpikir bisa jadi teman-teman remaja itu kan saat ini kita belum punya kesadaran untuk punya untuk adanya jaminan terhadap hak-hak kita sebagai remaja begitu. Jadi misalnya hak untuk bermain, saya tidak mau menikah di usia-usia remaja saya. Nah, ya teman-teman muda inilah sebetulnya juga mereka yang harus kita perkuat pemahaman mereka supaya mereka juga bisa stand, bisa fight untuk diri mereka sendiri misalnya dalam keluarga dan seterusnya. Dan terakhir, memang saya ya sangat sedih ya sebenarnya kalau kita di dalam tradisi budaya yang patriarkis itu memang perempuan itu kan punya ruang atau punya standing yang cukup lemah ya, apalagi sudah bawa ke misal agama, ke tradisi dan seterusnya. Tapi memang inilah yang perlu kita perkuat ya, teman-teman perempuan muda itu yang kita harus encourage mereka terus untuk bisa mau berdemokrasi di dalam rumah mereka begitu, mau bisa berbicara, berekspresi dulu. Kalau mereka tidak bisa berbicara di rumah, berbicaralah dengan kita sebagai teman, sebagai sahabat, dan kalau bisa juga kita bisa berjejaring dengannya para kepala adat, kepala suku dan seterusnya. Ya, mungkin sasaran penguatan kapasitasnya itu ke para kepala suku, tokoh-tokoh agama itu. Jadi once ketika kita teman-teman muda ini punya masalah, mereka larinya ke kepala suku, kepala agama supaya mereka bilang ya saya tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah di saat ini, saya tidak mau dipaksa untuk ini dan seterusnya. Nah, para tokoh-tokoh inilah yang nanti bisa andalkan untuk bisa memberikan semacam pemahaman ke orang tua. Satu harapan saya Mbak Maria dan teman-teman sekalian, healing berikutnya kita itu sudah bisa punya semacam teman yang itu mereka itu justru latar belakangnya adalah para rohaniawan dan seterusnya, bisa memberikan pencerahan atau memberikan testimoni langsung bagaimana mereka memberikan penguatan, pendekatan, bahkan memutus rantai kejahatan seperti itu. Jadi maksud pembicaraan tadi itu mengarah ke situ. Jadi kita juga bisa hadirkan mereka lagi, tentunya dengan teman-teman agen SPAK yang luar biasa di sini. Terima kasih banyak Pak Maria untuk waktunya. Saya kembalikan. Terima kasih Neles. Wah, ini nih ada laki-laki yang mengakui budaya patriarkis ya, dan dia juga membela perempuan. Yeay, siapa ibu-ibu yang mau mengangkat menjadi mantu ini? Oke, ya emang benar sih ya, kalau dilihat dari situ emang kalau kita harus mengakui bahwa budaya patriarkis itu memang sedikit banyak yang membelenggu perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan pun kadang-kadang juga tidak berpihak pada perempuan gitu ya. Justru kita tuh pengen forum-forum seperti ini sebenarnya ingin membuka kesadaran kita bersama tentang hal itu. Jadi sebetulnya baik di kasus sextortion atau ini ya perdagangan anak dan perdagangan orang nanti di bulan yang akan datang kita bicara, itu juga semuanya sedikit banyak pengaruh dari tekan-tekan budaya patriarkis, sehingga untuk bersuara pun perempuan itu sulit gitu ya.
Itu. Nah, kalau tadi Neles menyinggung soal regulasi itu ya, saya jadi ingat bahwa tadi Kak Ida udah sempat nyinggung ya, ada di tingkat desa tuh ada Perdes bahkan ya Kak Ida ya. Saya tuh ingat Kak ada di desa Malari itu Kak di Bone itu ada satu kepala desa yang agen spak juga itu tadinya juga menurut ceritanya dia itu juga tadinya seperti tadi Kak Ida bilang kalau ada orang minta dibuatkan surat pengantar ya dia sebagai eh, para kepala desa berpikir dia harus memberikan pelayanan pada masyarakat ya dia kasih aja surat pengantar itu gitu dia nggak berpikir panjang bahwa itu kemudian menimbulkan satu perkawinan anak yang sebetulnya akibatnya ke belakang tuh begini-begini gitu dia nggak berpikir seperti itu tapi setelah dia tahu bahwa itu adalah sebetulnya tindakan koruptif gitu ya dengan memberi uang dan sebagainya dia bikin perdes yang isinya tuh kurang lebih kalau ada orang yang ketahuan memfasilitasi perkawinan anak dia kena denda berapa puluh juta gitu ya jadi satu satu jumlah yang cukup besar di desa gitu nah itu kalau kepala desanya jadi sampai di level desanya itu kepala desanya punya kesadaran itu gitu ya makanya penting banget bener kata Neles bener penting banget dari akar rumput itu para tokoh masyarakat dan kepala desa aparat desa itulah yang kemudian harus kita bangun kesadarannya tentang korupsi ini gitu ya. Jadi supaya mereka juga berani mengeluarkan peraturan-peraturan seperti itu gitu ya, bahkan di level desa pun gitu. Terus kalau menyinggung soal itu tadi ya yang tadi kan Mbak Warni juga sempat bilang ada forum anak ya, terus Neles juga tadi bilang kalau ada kayak peer to peer pendidikan peer to peer gitu ya. Jadi kayak ya itu menurut saya kayak emang bener penting sih forum anak itu emang punya peranan besar ya. Nggak tahu kalau di Makassar gimana Kak Ida, forum anak apakah juga ikut bicara di dalam soal-soal seperti ini Kak? Iya, uh, iya Mar dan teman-teman sekalian. Saya kira sangat setuju sekali dengan pandangan teman-teman tadi bahwa regulasi, kemudian pemberdayaan masyarakat, gitu ya, dan penguatan-penguatan terhadap kader-kader termasuk perumahan ini secara bersamaan kita bergerak bersama sehingga nanti ketemunya pas misalnya di ujung gitu ya sehingga angka-angka perkawinan anak ini sudah semakin menurun. Nah terkait dengan forum anak kami juga selalu hampir semuanya kegiatan-kegiatan kita selalu melibatkan adik-adik dari forum anak bagaimana mereka jadi agen pelopor tadi pelopor dan pelapor jadi kami beri penguatan kemudian mereka ke temannya yang tadi disampaikan ya peer to peer menjadi agen sesamanya agen jadi pelibatan mereka perlu sangat penting karena terkadang memang beberapa adik-adik kita korban perkawinan anak ini mereka maunya cerita kalau misalnya dengan teman mereka sendiri itu terkait permainan jadi peran mereka memang sangat penting dan sangat penting dan kami tidak pernah tidak melibatkan mereka memberi mereka pemahaman kapasitas dan sebagainya. Nah, terkait dengan regulasi tadi Mark disinggung juga bahwa benar sekali juga bahwa kami sudah mengadvokasi mendorong berbagai kebijakan hingga ke tingkat perdes. Yang tadi disampaikan bahwa memang di Desa Malari ada denda sekian puluh juta bagi pelaku perkawinan anak itu juga benar, tetapi dan ini berbeda-beda di setiap desa tergantung inovasi dan kemauan dari kepala desa dan warganya, gitu ya. Yang tadi yang saya cerita awal bahwa salah satu sanksi di dalam perdesnya bahwa pegawai sara tidak akan datang pada pernikahan mereka sampai pada ustaz atau tokoh masyarakat yang akan menyembelih hewan misalnya sapi atau kambing yang akan dijadikan sajian itu diberi sanksi apabila mereka datang pada pernikahan anak itu sampai sebegitunya diatur di dalam perdes tersebut karena mengingat dampak ya terkait dengan perkawinan anak ini sangat tidak adalah dampak positif itu yang terkait dengan regulasi dan forum anak begitu Mar. Oke, makasih Kak Ida. Baik teman-teman, masih ada lagi kah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar? Saya lihat ada teman-teman dari tim PKK dari Semarang ya. Barangkali ini yang dikatakan oleh Ibu Diah dari Pokja 1 PKK Kecamatan ya Bu Diah ya, yang emang fokusnya pada perkawinan anak. Nah mungkin ingin ada yang dibagikan atau ada yang ditanyakan. Silakan teman-teman sekalian. Bisa langsung raise hand. Selamat sore Bu Maria. Selamat sore Mbak Diah. Iya, gini.
Ini mestinya yang lebih paham kayaknya harusnya Mbak Jeki nih, cuman bergabung atau enggak. Ini tadi ada yang dari Genduk barangkali mungkin agak paham. Kalau menurut saya sih kesimpulan saya intinya eh, ketika memang regulasi itu sudah ada regulasi tapi tidak dimanfaatkan, pasti otomatis ada kecenderungan peluang-peluang untuk suap-suap seperti itu mesti ditembus ya dilakukan karena sudah ada aturannya kan untuk pernikahan itu kan minimal usia untuk anak perempuan 18 tahun kayaknya sekarang ya. Terus yang laki-laki 20 tahun. Nah, masalahnya itu tadi saat ini dan mungkin malah semakin ke sini pernikahan muda mulai apa ya? Mulai ada unsur digemari ya, apa kalau kata digemari ya. Bahkan mungkin dari kalangan artis-artis yang notabene public figure kan eh usia-usia itu ya masih mungkin sudah bukan anak tapi kan juga anak juga banyak sih ya yang masih kecil-kecil terus di apa peluang-peluang seperti itu dimanfaatkan. Jadi padahal notabene dia kan public figure yang otomatis jadi contoh anak-anak. Jadi akhirnya ketika masyarakat awam itu berpikir kok artis bisa berarti kan mesti ada hal-hal yang ditempuh ya anu Mbak Maria dan yang lainnya mestinya ya yang gimana caranya karena kan otomatis kan menerjang regulasi yang sudah yang tidak seharusnya otomatis seperti gitu. Kalau untuk data-datanya sih saya terus terang yang paham persis mungkin ya itu tadi dari Pokja 1 PKK karena itu kan memang nangani kalau di Semarang itu kan ada anu Mbak Maria apa eh tagline-nya Jo kawin bocah katanya kayak itu kan kayaknya Oh, itu tagline mungkin ya, Mbak ya. iya kan iya toh Hmm. Jo kawin bocah itu di PKK-nya jadi bahkan kapan itu sempat tahun kemarin itu sempat diselenggarakan apa lomba vlog lomba Ah, oke. itu apa video ya video itu Mm, mm. film-film pendek bimbingan itu Jo kawin bocah bukan nggak cuma di Jawa Tengah ding itu nggak cuma di Kota Semarang Jawa Tengah kayaknya itu programnya Bu Ganjar itu siapa Bu Atikoh Watiko. kayaknya tuh Jo kawin bocah iya kayaknya itu jadi memang mestinya karena ketika program itu sudah mulai di apa galakan Bu Atikoh mestinya ada harapan supaya jangan sampai apa namanya ini anak-anak itu menikah sebelum waktunya karena otomatis kalau menikah itu yang kemarin sempat Mbak Jeki sampaikan ya Mbak Maria bahkan di satu kecamatan itu ada di satu RT ada 19 anak Nah, satu eh, RT. satu Astaga. satu RT itu ada 19 anak itu yang sudah menikah bahkan 19 tahun usia 19 tahun tuh sudah 3 anaknya dan statusnya sekarang janda. Nah, Astaga. hal seperti itu Tuh kayak makanya gitu-gitu tuh ya. ya nah itu dan memang ketika ke tempo hari saya ke sana kebetulan yang ini kan SD-nya ada salah satu yang itu Mbak Maria apa sekolah jujur kelas saya ke sana emang melihat dari lingkungannya ya seperti itu ternyata eh, di pinggir daerah sekitar apa pinggir laut ya kehidupannya rata-rata kayaknya bikin terasi seperti itulah seperti Mm-mm. itu dan ketika melihat seperti itu makanya ya, ketika Mbak Jeki kemarin cerita ya oh ya masuk akal karena memang kondisinya seperti itu jadi tidak ada keinginan sama sekali untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau mungkin juga terpengaruh yang lain-lainnya saya kira itu Mbak Maria Iya. mungkin ada yang bisa nambahkan lagi barangkali yang bergelut langsung nih Pokja 1 soalnya kan yang nangani langsung nih Jo Kawin Bocah. Saya kira itu Mbak Maria dan yang lainnya. Terima Ya, kasih. terima kasih Mbak Dia. Berarti Nggih. di Jawa Tengah juga termasuk tercatat ada lumayan tinggi ya Mbak ya perkawinan anak ya. Iya, mestinya karena itu aja Sampai kemarin ada cerita kan pokjanya sendiri. iya ada itunya. Itu programnya Bu Atikah memang
Jo kawin bocah terus dibikin tahun kemarin itu ada kan pas pandemi itu ya kemarin terus kan rame-ramenya vlog terus kok ada itu Jo kawin bocah. Ya, ya, ya. Oke. Wah, ngeri juga ya, buat Tiko tuh agen SPAK juga tuh by the way. Iya, Hmm. ada lagi teman-teman lain mungkin yang mau mengomentari atau mau bertanya? Saya lihat di sini ada Suster Cecilia dari NTT ya, Suster mungkin mau cerita sesuatu dari NTT? Suster Cecilia? Oke. Silakan ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau mau berbagi pengalaman, silakan. Ya, saya agak batuk, jadi saya Ya tidak Suster, terlalu apa kabar Suster? sedikit. Kabar baik. Ya, untuk perkawinan anak, memang di NTT sekarang cukup menurun ya. Tidak terlalu kelihatan sekarang karena semakin sadar orang-orang akan dampak dari perkawinan anak ini. Nah, kalau dulu ya alasan belis itu mereka suruh kawin anak-anak ini. Tapi sekarang mereka semakin sadar dan mereka mulai menyekolahkan anak-anak itu semakin kurang. Tapi untuk ini di mana mereka ya ini mungkin termasuk eh, korupsi dengan perdagangan manusia, di mana anak-anak ada yang beberapa kasus yang kami tangani itu macam dijual gitu, ya, dijual dan sudah proses hukum beberapa anak, bahkan satu kali 3 anak di kami punya shelter ini untuk kami tangani itu. Ada yang satu kali main hanya 5.000, macam itu, ada 15.000, macam itu ya. Ini ya hubungan dengan perdagangan manusia, Ya, ya. perdagangan anak. Kalau untuk perkawinan anak itu kasus sangat kurang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Suster informasinya. Nanti bulan depan Suster mungkin ikut lagi ya Suster ya, karena topik kita bulan depan adalah korupsi dalam perdagangan orang. Ini mungkin Suster bisa Oke, cerita ya, banyak baik. juga ya. Oke, terima kasih Suster. Cukup senang dengar bahwa di sana udah menurun ya ininya jumlah perkawinan anaknya. Gimana dengan teman-teman lain? Masih ada yang ingin berkomentar atau berbagi cerita? Oke, baik. Kalau gitu, mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya atau memberikan mau sharing lagi, saya rasa kita akhiri healing kita sore hari ini, atau ini udah malam ya untuk beberapa daerah bahkan udah malam. Sebagai penutup saja, saya mungkin tidak akan menyimpulkan karena teman-teman udah dengar sendiri ya semua apa yang dipaparkan oleh agen-agen SPAK ini. Kita jangan pernah berhenti untuk terus menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada bahkan sampai ke akar rumput gitu ya. Itu maksudnya kita itu masih sangat diperlukan gitu untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Karena semua bahkan regulasi pun itu berangkatnya dari pelakunya juga berperilaku koruptif apa enggak gitu ya. Kalau udah ada regulasi tapi masih pelakunya masih berperilaku koruptif, regulasi apapun itu tidak akan mempan gitu ya. Jadi itu yang harus kita ingat selalu. Dan juga kalau saya melihat bahwa ini memang betul kasus yang tidak bisa ditangani satu institusi saja, tapi juga harus melibatkan banyak institusi dan banyak tangan untuk ikut bergandeng tangan. Diantaranya adalah dari Forum Anak atau dari lembaga-lembaga lain yang kemudian memberikan juga pengayaan pada anak-anak kita itu ya, sehingga mereka tuh kayak nggak yang dilihat jangan artis-artis muda yang kawin muda aja gitu, tapi yang dilihat juga kenyataan bahwa mereka punya masa depan yang panjang gitu ya. Nah itu juga saya rasa perlu menggandeng teman-teman peer-nya mereka gitu untuk ikut bergerak. Saya rasa Forum Anak itu di seluruh Indonesia ya, itu kan sangat sangat banyak yang sangat luar biasa gitu ininya kegiatan-kegiatan mereka. Baik, kita mungkin harus foto bersama ya teman-teman sekalian. Mohon diisi
diisi absensinya. Ya, ini Mbak Winnie bilang perjuangan masih panjang. Betul Mbak Winnie, perjuangan masih panjang banget ya. Jadi sekarang kita senang sekarang mendengar beberapa daerah tuh udah turun angka perkawinan anaknya, tapi kita masih harus terus mempertahankan itu, harus diturunkan lagi gitu ya sampai betul-betul sesuai dengan target yang ditargetkan oleh pemerintah ya, sampai kita tidak mendengar lagi ada kasus-kasus itu di daerah kita, di negara kita maksudnya. Baik, sekarang kita foto bersama dulu ya teman-teman sekalian, akan dipandu oleh Ika. Boleh tolong dibuka kameranya teman-teman sekalian biar bisa senyum nanti kalau kita posting, jadi kelihatan senyum bukan cuma nama ya. Silakan teman-teman sekalian dibuka, yang bisa buka kamera silakan buka kamera. Halo, ini Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia, apa kabar? Ya, malam Mbak. Selamat malam Bu Maria. Selamat malam. Aduh, senangnya semua bisa gabung. Halo Bu Yulia dari Semarang. Ini Bu Yulianya ada dua nih. Satu di Surabaya, satu di Semarang. Oke, yuk silakan dibuka kameranya teman-teman sekalian. Ada Kak Zakiah nih dari Aceh. Ayo Kak, buka Kak kameranya Kak. Udah kangen nih. Ada Pak ini, Pak Tahrudin dari SD Menteng 01 ya Pak? 03 Ya, apa 01 ya? Aku selalu Assalamualaikum. ketukar. Di Menteng 1, Kak. Menteng 1. 01 ya? Oke, aduh senangnya Ya, Pak bisa bergabung. Oke, ini barusan silakan Mbak Ika. Suaraku Mbak Ika, terdengar silakan kah? dibantu, Mbak. Ya. Terdengar. Di sini ada 2 slide ya kakak-kakak, jadi mohon kesediaannya untuk menahan sebentar. Saya hitung dari slide pertama, ya 1, 2, 3. Sekali lagi, slide 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa bulan depan kita ketemu lagi ya. Ya. Terima kasih semuanya. Ya.